Iya, Perda ini semangatnya sebenarnya kita merujuk pada angka tingkat pengangguran kita yang cukup tinggi, yaitu 8, sekian persen itu. Oleh karena itu maka harus ada upaya-upaya yang lebih konkret dalam rangka memberikan kepastian dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik, yang memang Gresik ini bagian dari wilayah industri. Oleh karena itu kemudian dengan semangat itu maka di tahun 2021 Perda ini merupakan perda inisiatif teman-teman di DPRD yang kemudian alhamdulillah di tahun 2022 kita bisa sahkan. Lebih tepatnya perda ini terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal. Judul perda ini. Jadi memberikan gambaran-gambaran bagaimana kemudian pemerintah daerah ini memiliki landasan yuridis, memiliki landasan hukum untuk mendistribusikan ketenaga kerjaannya ke beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik. Itu poin penting yang ingin kita capai. Siap. Jadi begini Pak Ketua DPRD Kabupaten Gresik, menurut data yang masuk ke kami bahwa di Gresik itu ada sekitar 1.800 lebih industri nasional dan internasional. Ada sekitar 15 pelabuhan khusus bertaraf nasional dan internasional, 3 pelabuhan rakyat, dan yang terpenting sesuai dengan penelusuran kami di lapangan, ada 10 lebih pelabuhan jalur tikus. Nah, menurut jenengan selaku wakil rakyat di Gresik bagaimana ini? Ya, semangat itu yang kemudian mendasari kami di DPRD Kabupaten Gresik untuk segera memutuskan bersama Pak Bupati perda ini. Kaitannya dengan jumlah yang cukup besar tadi yang Mas Jeffrey sampaikan, sekian ribu, ada sekian ribu perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik, sekian ratus mungkin yang tingkat investasi yang masuk di Kabupaten Gresik. Akan tetapi ini semua tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja kita. Faktanya angka pengangguran kita tinggi. Oleh karena itu mudah-mudahan perda ini bisa diimplementasikan di lapangan, ditaati bersama-sama. Seluruh investor yang ada di Kabupaten Gresik, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik ikut mentaati pemerintah daerahnya, mensosialisasikan secara masif ke seluruh perusahaan yang ada bahwa ada kewajiban perusahaan untuk bisa mempekerjakan tenaga kerja lokal kita. Siap. Kaitannya dengan kompetensi, kualifikasi kerja dan seterusnya bisa kita bicarakan. Toh kita punya balai-balai latihan kerja, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau yang dimiliki oleh komunitas-komunitas Kabupaten Gresik. Contoh BLKK yang ada di Pondok Pesantren Al-Islah. Betul. Ada di Pondok Pesantren Komarudin, tempatnya Bu Abub. Itu semua banyak. Pondok Pesantrennya Yai Alvin. Panceng itu punya BLK khusus yang memang bisa untuk melatih agar tenaga kerja kita ini kompetitif di dunia pasar kerja kita. Nah, karena itu ini perda ini bagian kenapa kita ikat sampai 60%? Ya karena kita pengen bahwa pengangguran ini terus turun, teratasi biar berbanding lurus dengan tingkat besaran investasi yang masuk dan jumlah perusahaan yang ada. Nah, kita patok ini 60%. Oke. Baik itu skill non skill. Oh siap Pak. Jadi harus dipekerjakan teman-teman. Terus terkait begini Bapak Ketua, kami ini kan selaku warga Gresik juga ya toh. Kami sekian tahun itu juga mempelajari terkait dampak sosial industri. Nah, walaupun bagaimana perda ini kan sekitar tahun 2001 baru di tahun 2022 ini kita gedok. Ini usul di Propam Perda 2021. Oke. Untuk terkait dampak sosial industri yang sudah sekian tahun ini, langkah-langkah legislatif kira-kira bagaimana Pak? Satu, kita di tahun 2022 ini kan melahirkan sebuah produk hukum daerah yang disebut dengan perlindungan tenaga kerja lokal. Siap. Yang kedua, kita juga putuskan di tahun 2022 ini sebuah perda
yang merujuk pada Peraturan Menteri BKPM nomor 1 tahun 2022 yang kemudian lahir turunannya di daerah kami di Kabupaten Gresik ini, kita sepakati, kita putuskan bersama Bupati, yaitu Perda Kemitraan. Oh, siap. Nah, Perda Kemitraan ini bagian dari tanggung jawab para investor harus mengajak pengusaha-pengusaha lokal untuk bermitra dengan usaha-usaha yang dilakukan di Kabupaten Gresik. Oh, siap. Bahkan kalau merujuk di Peraturan Menteri BKPM itu kalau tidak salah sekitar 10%. 10% dari total investasi yang ditanamkan di Kabupaten Gresik, maka itu harus mengajak atau harus bermitra dengan pengusaha-pengusaha lokal. Okay. Ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka melakukan percepatan kesejahteraan. Iya. Mendirect yang kelas tengah biar cepat naik, yang kelas bawah ini biar beranjak ke kelas tengah. Siap. Dari para pengusaha yang memang cukup besar di Kabupaten Gresik. Kaitannya dengan tanggung jawab sosial, kita ini sudah lama punya Perda CSR. Iya, CSR. Nah, Perda CSR itu bagian dari yang harus juga kita taati bersama-sama. Bagaimana tanggung jawab melalui responsibility ini, melalui CSR-nya perusahaan-perusahaan itu juga ikut bertanggung jawab atas dampak sosial yang ada di lingkungan tempat usaha. Betul. Utamanya itu. Siap. Bagaimana lingkungannya, bagaimana kemudian RTH-nya terjamin sehingga baku mutu udaranya terjaga, lingkungannya bersih dan seterusnya. Itu kan akan juga membuat para pengusaha dan perusahaan di Kabupaten Gresik kondusif juga. Betul. Nah, tanggung jawab sosial itu kita atur dengan Perda CSR itu. Oke, siap Bapak Ketua. Nah, untuk program yang nasional, kita sebagaimana kita ketahui ada pelabuhan internasional yang ada di Kecamatan Manyar JP. untuk kawasan ekonomi khusus. Nah, saran jenengan untuk apabila kawasan tersebut sudah berjalan bagaimana, Pak? Ini kawasan yang sebenarnya yang cukup besar peluang bagi Gresik untuk bisa memberdayakan, karena kawasan ekonomi khusus yang ada di JP ini atau seluruh kawasan yang ada di JP ini merupakan kawasan yang cukup menarik bagi investor. Betul. Jangan lupa ini kawasan-kawasan yang terintegrasi, ada pelabuhan internasional yang dikelola di dalamnya, juga lahan yang cukup di dalamnya. Maka harapan kami sebenarnya dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini, pemerintah daerah bersama JP dan bersama pengelola yang lain ini segera membuat sekber, kantor serikat bersama di dalamnya, agar sama-sama bisa melakukan controlling terhadap aktivitas ekonomi yang ada di dalamnya. Kan kita punya ini landasan hukum bahwa pemerintah daerah ketika kawasan ekonomi khusus itu di SK-kan oleh Presiden, ditetapkan oleh Presiden kawasan kita sebagai kawasan ekonomi khusus, maka akan ada beberapa insentif-insentif kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh daerah. Nah, oleh karena itu maka saran ke saya yang ada di DPRD ini memberikan masukan terhadap pemerintah, segera buat serikat atau kantor kesekretariatan bersama antara pemerintah daerah, pihak pengelola, JP dan seterusnya. Agar apa ya? Agar saling mengkontrol di mana kewenangan dan hak-hak pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan, memberikan insentif dan seterusnya. Tapi ya jangan lupa ada kewajiban juga yang harus dilakukan oleh pihak tenan-tenan atau investor-investor yang ada di dalamnya. Oke. Terima kasih Bapak Ketua. Siap. Terima kasih.